Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa ngobrol sama alam semesta? Jawabannya tuh sebenarnya ada di sesuatu yang kita lakuin tiap hari, pengukuran. Dan ini bukan cuma soal angka loh, ini tuh bahasa universalnya sains, fondasi paling dasar buat kita ngertiin realitas itu sendiri. Biar benar-benar kerasa pentingnya, coba deh bayangin sebentar aja dunia tanpa pengukuran yang presisi. Kamu mau bangun rumah, dindingnya miring semua. Mau bikin kue, rasanya jadi aneh karena takarannya ngaco. Hasilnya kacau total kan? Kekacauan itu nggak cuma di dapur atau di proyek bangunan aja. Kalau di dunia sains, wah dampaknya bisa jauh lebih parah. Tanpa standar yang jelas, setiap eksperimen jadi nggak bisa diulang. Setiap penemuan, ya cuma jadi omongan aja tanpa bukti. Para ilmuwan juga jadi nggak bisa komunikasi satu sama lain. Nah, buat ngehindarin kekacauan inilah, para ilmuwan bikin sebuah sistem yang keren banget. Semacam bahasa universal yang dimulai dari dua konsep utama. Yuk kita bedah fondasinya, besaran pokok dan besaran turunan. Oke, biar gampang kita pakai analogi simpel aja ya. Anggap aja besaran pokok itu alfabet, A, B, C. Huruf-huruf dasarnya. Nah, besaran turunan itu adalah kata-kata yang kita susun dari alfabet tadi. Misalnya kata luas atau kecepatan. Jadi yang satu itu fondasinya, yang satunya lagi itu bangunan yang kita bikin di atasnya. Kebayangkan bedanya? Oke, kita fokus ke fondasinya dulu, besaran pokok. Jadi, ada 7 besaran fundamental yang jadi pilar dari semua pengukuran fisika. Mereka ini unit paling dasar yang nggak bisa dipecah-pecah lagi. Inilah titik awal dari semuanya. Dan ini dia ketujuh huruf dalam alfabet sains kita, yang semuanya sudah distandarkan dalam sistem internasional atau SI. Mulai dari panjang dalam meter, massa dalam kilogram, sampai waktu dalam detik. Nah, berkat standar ini, ilmuwan di Jakarta sama di Jenewa bisa ngulangin eksperimen dengan hasil yang sama persis. Inilah kunci kolaborasi sains di seluruh dunia. Sekarang kita udah kenal nih sama alfabetnya. Waktunya kita jadi penulis. Kita bakal mulai merangkai kata-kata sains dengan cara mencampur dan mencocokkan besaran pokok tadi buat bikin konsep yang lebih kompleks, yaitu besaran turunan. Gampangnya gini, besaran turunan itu kayak resep dalam sains. Kita ambil bahan-bahan dasar, yaitu besaran pokok, terus kita gabungin, entah itu dikali atau dibagi, buat menciptakan hidangan baru yang bisa ngejelasin fenomena yang lebih rumit. Contoh paling gampang nih, resep buat bikin kecepatan. Oke, langkah pertama kita ambil bahan dasarnya, yaitu besaran pokok panjang atau, ya, jarak. Langkah kedua, kita ambil besaran pokok waktu. Terus, langkah ketiga, tinggal kita bagi aja jarak dengan waktu. Dan jadi deh, kamu baru aja masak besaran kecepatan. Simpel banget kan? Dan disinilah kerennya. Cuma dari 7 huruf dasar tadi, kita bisa nurunin konsep yang jumlahnya nggak kehitung. Luas, volume, gaya, tekanan, semuanya itu kata-kata kompleks yang dibangun dari fondasi yang sama. Kekuatannya tuh jadi berlipat-lipat. Tapi semua konsep ini kan cuma teori kalau nggak ada alat yang pas. Jadi gimana caranya kita beneran ngebaca realitas ini? Yuk kita lihat mata dan telinga yang dipakai para ilmuwan, yaitu alat ukur. Setiap besaran itu emang punya alat ukurnya sendiri, tapi kuncinya di sini adalah ketelitian atau presisi. Kamu nggak bakal pakai timbangan truk buat nyimbang sebutir garam kan? Nah, sains juga gitu. Alat yang tepat harus dipilih untuk pekerjaan yang tepat dengan tingkat ketelitian yang pas juga. Coba kita ambil contoh pengukuran panjang. Buat benda sehari-hari, penggaris atau mistar aja udah cukup. Tapi kalau kamu perlu ngukur diameter pipa, kamu butuh jangka sorong yang lebih teliti. Dan buat ngukur tebelnya selembar kertas, wah kamu perlu mikrometer skrup yang ketelitiannya sampai 0,01 mm. Beda kebutuhan ya beda alatnya. Hal yang sama berlaku buat waktu. Jam biasa itu oke buat jadwal harian. Stopwatch lebih pas buat acara olahraga atau eksperimen di lab. Tapi untuk fisika kecepatan tinggi, di mana setiap sepersekian detik itu berarti banget, para ilmuwan pakai sensor digital yang super presisi. Jadi ketelitian itu kuncinya. Oke, kita udah ngobrolin soal alfabetnya sains dan alat-alat canggih di lab. Tapi terus apa hubungannya sama kita? Nah, sekarang mari kita lihat gimana pengukuran itu diam-diam ngebentuk dunia kita sehari-hari. Coba deh pikirin, takaran pas waktu kamu masak, itu pengukuran. Jembatan yang kokoh bisa berdiri karena presisi, itu pengukuran. Analisis performa atlet, kode-kode biner di komputer kamu, bahkan sinyal GPS yang nuntun kamu pulang,
Semuanya itu, tanpa terkecuali, adalah dunia yang berjalan di atas pengukuran yang akurat. Jadi aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba pikirin, pengukuran apa sih yang paling penting dalam hidup kamu hari ini? Apa itu waktu alarm kamu bunyi, takaran kopi kamu pagi ini, atau mungkin kecepatan koneksi internet kamu? Coba diperhatiin, dan kamu bakal sadar kalau dunia kita dan hidup kita itu beneran dibangun di atas balok-balok bernama pengukuran.